Karena apalagi itu adalah sebuah perbuatan yang muncul dari Nabi. Dan Nabi itu kan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, ataupun mereka memiliki basirah yang lebih tajam daripada manusia biasa. Peristiwa itu adalah ketika Nabi Ibrahim datang dari Palestina. Ya, jadi setelah peristiwa Babylon itu kan kemudian hijrah ya ke Palestina. Sampai Azar itu meninggal di Palestina, di Syam. Dan sedangkan Nabi Ismail dan Ibunda Hajar ditinggalkan di Bakkah, di lembah Bakkah itu yang hari ini menjadi Masjidil Haram. Hari ini menjadi Masjidil Haram itu. Memang itu banyak diriwayatkan oleh para ulama mu'arikh. Nabi Ibrahim datang kepada keluarga Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang mencari nafkah. Istrinya banyak mengeluh tentang pekerjaan Nabi Ismail alaihissalam, yang karena memang beliau Nabi lebih banyak berdakwah daripada mencari nafkah. Artinya istrinya ini tidak ketakwaannya, ketawakalannya ini rendah, lemah gitu ya, ketawakalannya lemah, hanya berpikir tentang pencapaian dunia, bukan masalah ibadah, tidak mendukung, tidak support lah ya, tidak support dengan dakwahnya Nabi Ismail atau tugasnya Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang nabi. Maka mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai mertua di sini yang saat itu tidak diketahui oleh si istri ya, karena memang tidak pernah bertemu sebelumnya. Beliau melihat bahwasanya tidak ada kemaslahatan bagi Nabi Ismail untuk mempertahankan istrinya ini. Termasuk pernah dengar kisah Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan putranya Abdurrahman untuk menceraikan istrinya gara-gara waktunya sholat itu suka bercanda di kamar, nggak berangkat ke masjid. Akhirnya didatangi, disuruh menceraikan istrinya. Akhirnya diceraikan, kemudian ketika setelah cerai dia jamaahnya kembali bagus, ya, kemudian berjanji, ya, keduanya menyesal, berjanji setelah nanti bisa menikah lagi akan tetap menjaga tadi kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Akhirnya kan seingat saya di dalam kisah itu rujuk kembali, dan Abdurrahman bin itu putranya Abu Bakar itu kemudian kembali untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Termasuk mohon maaf, tolak, cerai di dalam Islam itu kan halal. Halal tentunya dilihat pada latar belakangnya, alasannya. Tetapi apapun alasan di dalam perceraian itu tetap abghadul halal indallah. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban di dalam sebuah rumah tangga itu, terlebih seorang istri, para akhwat ini, ketika menerima seorang suami sebagai pegiat dakwah, ya, sebagai pegiat dakwah, orang aktivis dakwah, harus paham konsekuensinya. Karena kalau kita lihat benchmark antara Ibunda Hajar dengan istrinya Nabi Ismail ini kan jauh. Ibunda Hajar itu hamil tua atau baru saja melahirkan, masih menyusui Ismail yang bayi itu, ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, ditinggalkan ke Palestina. Pertanyaannya Ibunda Hajar hanya apa? Apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengangguk, dia hanya berkeyakinan kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Allah akan menelantarkan saya dan anak saya. Ya, kalau kita lihat perbandingannya kan jauh sekali. Maka harusnya para akhwat ketika sudah memilih seorang suami atau mendapatkan seorang suami yang memilih jalan aktivis dakwah, ya memang konsekuensi yang harus diambil, ya. Dia harus merelakan waktunya dengan suaminya untuk diberikan waktunya itu, dihibahkan untuk umat, untuk kepentingan dakwah. Itu kalau salah satu hikmah yang dapat saya ambil. Tentunya masih banyak hikmah yang lebih banyak lagi, Mas, kalau kita melihat itu. Termasuk Nabi Ibrahim itu punya kalimat-kalimat yang di situ lebih mudah difahami oleh putranya karena satu frekuensi keimanan tadi itu ya. Istrinya kan nggak paham, kamu disuruh ganti palang pintu sama orang tadi, ternyata disuruh menceraikan dia. Kalau istrinya tahu, tidak mungkin akan diceritakan.